Ini ada sebuah video parodi gambaran ketika seorang santri telah berguru kepada Panji Gumilang lalu pulang ke kampung halamannya menemui orang tuanya. Kira-kira begini jadinya nanti. Oke, kita simak videonya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah hafal Al-Quran kan, Nak? Al-Quran nggak wajib dihafal. Al-Quran itu kan karangan Nabi. Jadi hadis itu Al-Quran. Afenu shalom alaihim. Astagfirullah. Al-Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Akan ditangani oleh Polri, tidak akan diambangkan. Sebagaimana yang kita tahu ya, ini kasus udah mulai 2002 ditemukan penyimpangan di sana ya, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Tapi sekarang nampaknya Pak Mahfud MD udah bertindak, ini katanya tidak akan diambangkan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada sebuah video parodi gambaran ketika seorang santri telah berguru kepada Panji Gumilang lalu pulang ke kampung halamannya menemui orang tuanya. Kira-kira begini jadinya nanti. Oke, kita simak videonya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku udah pulang. Ya ampun, mama sama papa kangen banget sama kamu. Iya, alhamdulillah. Kamu udah 3 tahun mondok. Papa udah gak sabar lihat kamu jadi ustadz. Kamu udah hafal Al-Quran kan, Nak? Al-Quran nggak wajib dihafal. Al-Quran itu kan karangan Nabi. Jadi hadis itu Al-Quran. Al-Quran itu karangan Nabi, ya memang begitu kata Panji Gumilang ya, yang selalu diungkapkan di berbagai macam tempat bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah, bukan kalamullah katanya. Wah, kok anak kita begitu sih ya? Nah, emang mazhab kamu apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi? Mazhab aku Soekarno, Pak. Nah, ini juga yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Mazhabnya katanya Bung Karno. Oh iya, mama sama papa udah naik haji? Belum, Nak. Mama pengen banget ke Mekah. Ih, mama, naik haji ngapain jauh-jauh? Naik haji mah ke Indramayu aja. Lah? Ya, ini juga salah satu yang disampaikan oleh Panji Gumilang, bahwa ngapain jauh-jauh ke Mekah, buang-buang duit ke tanah suci Indonesia ini, katanya tanah suci. Wah, kayaknya ngaco nih anak kita. Ya udah, Nak, udah azan tuh. Kita sholat dulu yuk. Ya udah, ayo mah, mama imam ya. Nah, Hah? Lah, cewek mana boleh jadi imam? Lu pulang pesantren kok jadi ngaco begini? Buset dah mah, jadi imamnya nggak mau lu. Gimana gue suruh jadi khotib lu? Buset, yaudah lu aja deh imam. Ya udah oke, aku imam. Tapi mama di belakang aku ya, samping ayah. Lah, cewek di belakang lah. Masa samping-sampingan? Ya udah terserah udah. Mau nggak sih lu gua ajarin? Cih, mending gua sholat jamaah di masjid. Ya udah, aku juga mau di masjid. Tapi safnya ada nggak yang semeter-semeter biar nggak bau badan? Wah, ngajak ribut lu. Ngajak Saf kan ribut. harus rapet. Lagi juga kita disunahin pakai minyak wangi biar nggak bau. nah. Ya udah, gua cabut dah. Mendingan gua dugem dah. Ya udah cabut lu sono. Dasar sesat. Afenu shalom alaihim. Afenu Astagfirullah. shalom alaihim. Ya, ini hanya sebuah video parodi teman-teman ya. Ya, kira-kira beginilah nanti jadinya ketika seseorang berguru dengan Panji Gumilang. Ya, menganggap bahwa wanita boleh jadi khotib sholat Jumat, menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti. Ini sudah sering kita bantah ya di channel ini bahwa tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang disebut sebagai perkataannya Nabi, melainkan semua ayat di Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perubahan. Kalau dari Allah qul ya ayyuhal kafirun ayatnya, maka yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ya sama, qul ya ayyuhal kafirun. Dari Rasulullah disampaikanlah kepada para sahabat dan para umatnya tetap sama ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun. Tidak dirubah berdasarkan pemikiran semata-mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dirubah-rubah ayatnya. Ya tetap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat-ayat yang ada di Al-Quran disebut kalamullah.
Rasulullah, bukan kalamnya Rasulullah. Adapun perkataan Rasulullah kita menyebutnya hadis. Itu udah sekian kalinya ya saya bantah di channel ini, karena memang ya Panji Gumilang sampai saat ini masih tetap aman-aman saja menyampaikan penyimpangan-penyimpangannya di sosial media, di beberapa media-media besar juga seperti Metro TV yang terakhir ini dengan acara Kick Andy. Bahkan kemarin itu ketika Panji Gumilang mendatangi tim investigasi, ini bocor videonya di TikTok teman-teman. Ini cuplikan singkat ya, bagaimana suasana ketika Panji Gumilang berdialog dengan tim investigasi. Terlihat tim investigasi di sana yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil ya ngangguk-ngangguk ya, iya gitu ya, nurut-nurut aja sama Panji Gumilang. Coba kita lihat videonya ya. Kemudian tidak harus hari ini, saya kapan saja. Namun saya siapkan tempat. Nah, Panji Gumilang yang ngatur ya. Tim investigasinya iya gitu. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu Masya Allah. Panadamatul uqba liman yatakasal. Kan begitu pelajari. Kemudian saya siapkan data-datanya. Jadi nggak menyulitkan nanti. Kemudian tidak harus hari ini. Saya kapan saja. Namun saya siapkan tempat. Nah itu dulu, disiapkan tempat itu ya. Disetujui belum? Nah itu. Oh, jangan enak di sini saja, di sana juga enak kok. Siapa yang selesai? Siap. Oh iya, kalau memang di sana. Kalau di sini nggak selesai. Siap katanya ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di sini juga banyak yang mempertanyakan kenapa seolah-olah tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil kayak ngangguk-ngangguk gitu ya. Siap gitu aja ya, bilang iya. Nih ya, kita lihat komentar-komentarnya. Nih dari Cahyani, kok iya terus sih? Ya bener, tadi kita simak videonya iya gitu ya. Terus juga dari Abdul ini bilang iya gitu ya. Terus juga ini ada dari Kosim, bertele-tele mengatur rencana, anehnya semua pada mau diatur lah, yaitu tim investigasinya mau aja diatur sama Panji Gumilang. Yang menjadi harapan masyarakat sekarang tampaknya Pak Mahfud MD kelihatan yang sangat tegas sekali terhadap Al Zaitun ya. Semoga ini juga bukan hanya sekedar janji-janji penindakan, tetapi memang benar-benar ditindak ya Pak Panji Gumilangnya itu. Coba kita simak nih. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Akan ditangani oleh Polri, tidak akan diambangkan. Sebagaimana yang kita tahu ya, ini kasus udah mulai 2002 ditemukan penyimpangan di sana ya, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Tapi sekarang nampaknya Pak Mahfud MD udah bertindak, ini katanya tidak akan diambangkan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, kalau tidak, ya tidak gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Ya, kita lihat aja nanti ini apakah beneran akan ditindaklanjuti ataukah hanya sekedar janji-janji saja. Mengingat Panji Gumilang ini sudah diketahui oleh masyarakat umum katanya punya backingan yang kuat juga. Apakah Pak Mahfud MD bisa menembus backingannya Panji Gumilang? Ya kita simak aja nanti ke depannya. Cuman memang kalau kita lihat ya, di Indonesia itu kasus-kasus besar banyak yang selesai karena diawali dari viral teman-teman ya. Oknum tembak oknum itu viral banget kan dulu. Sampai katanya CCTV-nya hilang, kena petir. Tetapi setelah viral kemudian CCTV-nya yang hilang kena petir muncul. Ya kita lihat aja lah nanti ini. Yang terpenting bagi kami umat Islam, jangan menyebarkan ajaran sesat. Siapapun Anda, mau disebut Syekh kah, mau disebut Panji Gumilang kah, mau mendirikan pondok pesantren Al Zaitun kah, terserah. Yang penting jangan ganggu agama Islam, jangan rusak akidah kami umat Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.